Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar PAI bareng Pak Manan. Anak-anak yang soleh dan solihah, apabila pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang arti zakat dan macam-macam zakat, hari ini kita akan belajar tentang orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang zakat, kita perlu mengetahui istilah-istilah di dalam zakat. Orang yang membayar zakat biasa disebut dengan muzakki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan istilah mustahik. Adapun mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana difirmankan oleh Allah, ada 8 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut, golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang fakir adalah orang yang hidupnya sangat sengsara. Dia tidak mempunyai tenaga untuk bekerja, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan untuk makan dia harus mencari saat itu juga. Itulah orang fakir. Sedangkan yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin ini memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah amil zakat atau petugas yang mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Untuk apa mereka diberi? Untuk menguatkan iman mereka. Sedangkan kelompok yang kelima adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang memiliki hutang tetapi dia tidak dapat melunasi atau membayar hutangnya. Dengan catatan, hutang tersebut bukan untuk maksiat. Kalau hutang untuk maksiat, dia tidak berhak menerima zakat. Kelompok yang keenam adalah fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Pada zaman dahulu, fi sabilillah ini diartikan orang yang berperang bersama Nabi atau sahabat Nabi di dalam memerangi orang-orang kafir. Tetapi saat ini sudah tidak ada. Oleh karena itu ulama ada yang mengartikan bagi orang yang berjuang di jalan Allah seperti mendirikan masjid, musola, ulama, dan lain sebagainya. Kelompok yang ketujuh adalah budak atau hamba sahaya yang memang dia masuk Islam dan kemudian untuk dimerdekakan. Yang kedelapan adalah ibnus sabil, yaitu seorang yang dalam perjalanan, misalnya menuntut ilmu keluar kota dan kehabisan bekal di situ. Orang ini berhak menerima zakat. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Anak-anak yang soleh dan solihah, setelah kita mengikuti pembelajaran tentang zakat mulai dari pertemuan pertama dan hari ini, kita dapat mengambil hikmah bahwasanya dengan membayar zakat
kita membersihkan harta kita. Kita juga membersihkan diri kita dari sifat kikir, dari sifat tamak atau rakus atau penyakit-penyakit hati lainnya. Dan juga dengan membayar zakat kita membantu orang lain yang dalam kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Kemudian dengan berzakat ini mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Kemudian mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan juga mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah-hikmah dari pembelajaran berzakat ini. Demikianlah pembelajaran tentang zakat ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.